Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi hari ini biasa kita liko yang rutin diadakan tiap seminggu sekali. Alhamdulillah pula kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan terutama kesehatan untuk sama-sama kita belajar yang nanti akan dipandu oleh Ustazah kita Umi. Materi kali ini Fajiatun Nufus. Namun sebelumnya kita pendengarkan Bu Uut untuk membaca surat tilawah surat Al-Hajj ayat 53. Terima kasih Bu Ida. Silakan Bu Uut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min wa ma arsalna min qablika rasul wala nabiyyin illa idza tamana al qasaitonu fi umniyatih fayal fayansahullahu Yulqish syaitan ma yulkis syaitonu summa yuhkimullahu ayatih ayatih. wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulkis syaitonu fitnah. Wallahu alimun. Tadi akhir ayatnya wallahu alimun. Wallahu alimun hakim. Udah yuk. Sampai Ya, lanjut berapa? ayat 53 dan Oh, 54. liyaj'alal ma yulkis syaitonu fitnatan lilladzina fi qulubihim fi qulubihim maradu wal qasiyah qulubuhum wa inna zolimina lafi sikokim sikokim ba, ba, baid waliya'lama ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuh bitallahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ya, baik, boleh dibaca Allah. terjemahannya Bu dari ayat. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang berhati keras. Dan orang-orang yang zolim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
Jazakallah khair Bu Ut atas pembacaan surat tilawahnya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilakan Ustazah Umi untuk memberikan pelajarannya kepada kami. Ya, baik. Jazakumullahu khairan katsira Bu Uud, Bu Ida, mengawali kajian kita, rutin kita setiap pekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Hadana, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hadana yang telah memberikan petunjuk kami lihada, terhadap ini yaitu Islam. Segala puji bagi Allah yang senantiasa menetapkan kita berada dalam fitrah Islam, menetapkan kita setiap harinya bangun tidur ini kita tetap dalam keadaan muslim. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita senantiasa berharap, kita berdoa agar kelak kita diakui sebagai umat beliau, agar kita kelak diperkenankan untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Itu yang harus selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami kepada kebaikan, dan wahai zat yang maha mengganti segala sesuatu, maka gantikanlah apa yang ada dalam hati kami ini dengan sesuatu yang baik yang Engkau ridhoi. Ibu-ibu, di pagi hari ini kajian kita Tazkiyatun Nufus atau Tazkiyatun Nafs, yang selalu kita harapkan dalam kajian ini, ya, kita mengulik apa yang ada dalam hati kita, karena tazkiyah itu artinya penyucian, an-nufus atau an-nafs itu jiwa. Maka ketika kita ngaji, yang kita harapkan ilmu yang kita dapatkan itu nanti menjadi penyuci, menjadi pembersih jiwa kita. Jadi egonya kita itu dikikis, dibersihkan. Kemudian yang kita dahulukan adalah hati yang bersih. Nah, di pertemuan hari ini saya mengajak kepada ibu-ibu semuanya. Nanti kita akan bahas ayat yang tadi dibaca sama Bu Ut. Namun sebelum itu, mukadimahnya adalah tazkiyatun nafs itu berarti penyucian jiwa. Maka yang disucikan itu adalah jiwa kita. Dari sejak tauhid. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bersabda dalam sebuah hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Pasti ibu hafal sama hadis, terjemahan nama hadis ini. Dalam tubuh itu ada satu gumpal daging. Apa kalimat setelahnya, Bu? Dalam hati itu ada segumpal daging. Nah, dari situ kalau hatinya bersih jadi bersih gitu, jiwanya gitu-gitu deh kayaknya Ayo, lupa. ingat-ingat apa ya? Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, ya. Baik, jadi Nah, baik. idza Iya, iya. salahal jika benar, idza salahat, kalau daging itu benar, ya, salahal jasadu kullu. Maka seluruh jasadnya itu akan baik. Wa idza fasadat, kalau di daging itu rusak, maka fasadal jasadu kulluhu. Rusak, fasad itu artinya rusak, maka rusak semua jasadnya.
Ala wahia al-qalbu, yaitu daging itu adalah hati. Jadi mungkin ibu-ibu juga sering atau pernah baca atau pernah mengikuti kajian tentang ma'rifatul qulub ya, mengenal tentang hati itu. Hati secara zahir itu ya daging itu. Kalau kita nyembelih hewan, ada hatinya kan, ada hati ayam gitu, ada hati kambing, ada hati sapi, ya itulah secara zahirnya. Fisiknya seperti itu. Namun kalau kita ngebahas tentang sisi ruhiyahnya, maka hati tidak hanya identik dengan yang tadi fisik. Dia lebih kepada ruh, gitu ya. Nah, kalau di hadis tadi dikatakan itu daging, sekerat daging, maka tidak bertentangan mana daging yang sifatnya dohir, yang terlihat dengan yang maknanya ruh. Karena yang dohir ini loh nanti yang mempengaruhi ruhnya. Kalau kata Rasulullah tadi, dagingnya kalau dia benar, kalau dia bersih, maka semua anggota badan itu bersih. Nah, kalau secara dohir mungkin kita bisa cross-check gitu ya, secara medik, benarkah kalau hati itu bersih, maka badan itu akan bersih semuanya? Ya, kalau dia rusak, apakah semua badan itu nanti akan muncul penyakit ini, penyakit itu, dan seterusnya, gitu kan? Pasti ibu udah nyari tuh, kalau hati rusak, itu penyakit yang muncul ini, gitu kan ya? Itu udah pengetahuan umum bagi kita. Nah, yang ingin kita pelajari lebih dari itu, bahwa jasad itu nanti sangat berpengaruh sama ruh kita. Nah, kenapa kita mau bicara tentang hati, Ibu-ibu? Karena hati di situ adalah tempat berkembangnya iman. Oh, berarti yang kita mau kaji adalah hati yang sifatnya ruh. Kata Rasulullah, ruhnya kalau dia bersih, maka disitulah bersemayamnya iman. Mau di mana lagi iman itu muncul? Mau ada di mana lagi iman itu ada? Ya dia ada di dalam hati kita. Kalau kita suka nyebutnya ada di dadaku gitu ya. Di dadaku ini ada keimanan. Maka di situ letak hati kita. Tapi kalau hati secara fisik itu letaknya di mana, Bu? Di dada atau di perut? Ya. Jadi ruh yang dimaknai dengan hati di sini lebih kepada ruh. Kalau dia benar, maka keimanannya, ya, tempat bersemayamnya iman itu akan benar. Maka di kajian Tazkiyatun Nafas ini, saya mengajak kepada diri saya dan ibu-ibu semuanya, yuk kita benerin tempat bersemayamnya iman kita. Saya beriman komi, ada yang salah kah? Tidak ada yang salah. Tapi ya, semua manusia itu ya karakter yang masuk ke dalam ruhnya itu iman tadi itu yazidu wa yanqus, naik sama turun. Gak ada orang yang apa ya istiqomahnya itu terus gitu, enggak. Pasti dia akan ada di fase namanya jumud. Jumud itu artinya ya bosen, lelah gitu ya, nggak mood gitu. Nah, kalau kita mengetahui nanti karakternya hati, maka kita akan mengantisipasi gimana caranya dia di tempat bersemayamnya iman itu dia nggak turun-turun banget kalau lagi jumud gitu ya. Kalau naik juga dia nggak tiba-tiba gitu, supaya nanti pas terpentok pada satu permasalahan dia juga nggak terlalu jatuh gitu ya. Nah, satu tadi ruh tempat berkembangnya iman. Maka disitulah nanti kalau iman itu benar, maka kita akan mudah melakukan kebaikan. Dan disitulah nanti letak kemuliaan hidup seorang hamba. Setiap kita, mulia itu akan terlihat di situ. Mulianya kita adalah ketika ruh kita itu imannya benar. Baik kehidupan kita di saat ini kita hidup di dunia maupun di akhirat.
Maka kalau sudah tahu, kita akan berupaya untuk memperbaiki keimanan kita dan menyempurnakan pertumbuhannya. Jadi supaya iman kita itu numbuh, supaya iman kita ini benar, maka tempatnya itu harus benar. Sekali lagi, kenapa sih harus dibenerin? Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, sesungguhnya iman itu ada di dalam hati, yang ada di dalam hati itu bisa menjadi usang, bisa jadi usang, lapuk, rusak gitu ya. Sebagaimana pakaian yang kita kenakan pun itu juga bisa usang. Begitulah hati. Jadi hati itu bisa rusak. Sebagaimana pakaian yang biasa kita pakai. Maka memohonlah kepada Allah, kata Rasulullah, agar senantiasa memperbarui iman yang ada di dalam hatimu. Bahwa berarti anjuran ini, iya, anjuran bahwa kita harus senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah, perbaruilah imanku. Artinya perbaruilah imanku itu bukan diganti. Dulunya yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, kemudian kita mengganti dengan Tuhan yang lain, bukan. Tapi kita minta kepada Allah ayyujaddida imanana, agar Allah itu memperbarui iman kita. Jadi fresh terus gitu. Kayak baju, kita selalu pakai baju, ya, bukan nggak pakai baju. Tapi bagaimana kita pakai baju dan baju itu terlihat selalu baru. Itu yang kita mintakan kepada Allah. Nah, tadi saya sampaikan di awal, kita semuanya itu punya fitrah. Ya, fitrahnya di dalam Al-Quran itu surat Ar-Rum. Kita lihat surat Ar-Rum ya sebelum kajiannya yang ke bagaimana memperbaiki. Surat Ar-Rum, Ibu bisa lihat di Qurannya. Sebentar. Surat Ar-Rum itu surat ke 21. Nah, surat Ar-Rum ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka. Nah, nih bunyinya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah bagi kita semuanya agar senantiasa menghadapkan wajah kita. Apa makna menghadapkan wajah? Tegak lurus, fokus gitu ya. Lid-din hanif. Islam itu adalah agama yang hanif. Agama yang hanif itu artinya agama yang lurus. Agama Allah adalah agama yang lurus. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Syariat atau agama yang dibawa Nabi Muhammad itu Islam. Nah, Nabi Ibrahim, masanya yang jauh dari Nabi Muhammad, agama yang dibawa Nabi Ibrahim adalah agama yang hanif. Maka agamanya Muhammad dengan agamanya Ibrahim itu sama, yaitu agama yang hanif. Allah perintahkan berarti dari masa itu, masanya Nabi Ibrahim yang diturunkan pada saat itu agamanya Ibrahim adalah agama yang hanif yang harus diperintahkan manusia untuk mengikuti, kita pun ternyata sama. Diminta oleh Allah agar ya fokus kamu kepada agama yang lurus ini. Jangan meleng, jangan tengok kanan, tengok kiri, lihat yang lainnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah. Nah, fitrah itu kalau bahasa biasanya suka dipakai bahasanya terjemahannya suci gitu ya Bu ya. Nah, fitrah itu maknanya tidak suci. Tapi kecondongan untuk senantiasa
hatinya itu cintanya hanya kepada Allah. Kecondongannya hanya kepada Allah. Jadi semua manusia, eh, kalau dalam hadis yang lain itu Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap jiwa, setiap manusia itu dilahirkan Fitrah. 'alal fitrah. Suci. Iya, suci gitu kan, terjemahnya gitu ya Bu Nila. Tapi makna suci di sini bukan hanya sekedar bayi lahir suci, bersih, tanpa dosa, bukan. Tapi maknanya lebih tadi. Semua yang dilahirkan sama Allah, yang dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini, manusia ini, hatinya itu sudah condong, ya, fitrahnya itu artinya sudah condong kepada kebaikan. Namun, fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau dia dijadikan sebagai seorang yang Majusi. Berarti lingkungan yang membentuk dia setelahnya. Tapi semua fitrahnya itu adalah kecondongannya kepada agama tauhid. Maka di ayat surat Ar-Rum ini fitrahnya Allah ciptakan itu dalam jiwa itu fatoran nasa 'alaiha. Sudah, itu ketetapan yang Allah berikan kepada semua jiwa. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Jadi pun kalau ada seorang bayi lahir orang tuanya itu Kristen, ya dalam hatinya itu aslinya fitrahnya Allah sudah tetapkan, condong kepada ketauhidan, mengesahkan Allah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat ke-172. Ya, jadi kita pakai teori begini, dalilnya harus ada gitu ya, biar paham bahwa semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Surat Al-A'raf ayat ke 172. Allah mengatakan di surat Al-A'raf, wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, Allah, mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum. Nah, kalimatnya begini, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu manusia itu berkata, bala syahidna. Ya, benar, kami menjadi saksi. Nah, diambil saksinya atau kesaksian manusia terhadap dirinya bahwa Allah itu adalah Tuhannya, itu diambil sejak Allah keluarkan dia dari tulang sulbi mereka. Artinya apa yang keluar dari tulang sulbi kemudian terjadi proses reproduksi itu di dalam rahim itu sudah diambil sama Allah persaksiannya. Ini loh fitrahnya manusia, condong kepada ketauhidan. Tauhidnya itu artinya mengesahkan Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tapi manusia, kita semua nggak sadar, nggak tahu. Kenapa ayatnya muncul? Kenapa ayat ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap makhluk manusia, ya, Allah berikan persaksian di dalam kandungannya. Padahal kita kalau ditanya, ya nggak tahu, orang saya juga nggak tahu di dalam rahim kayak mana, kecil aja nggak ingat. Ingatnya pas udah usia misalkan 4 tahun, baru ingat tuh kecilnya begini, begini, begini. Namun sebelumnya tidak punya ingatan. Memorinya kita belum. Kenapa Allah munculkan ayat ini? Karena manusia suka lengah. Ya, ya karena nggak tahu tadi, ya. Karena nggak tahu tadi lengahnya. Karena nggak tahu maka dikasih tahu gitu kan ya. Nah, dikasih tahunya ini maka Allah mengatakan antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Karena nggak tahu,
Maka Allah katakan agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Nah, jadi sudah diinformasikan. Kalau sampai sekarang banyak orang yang nggak tahu ya karena dia tidak mau mengakses, dia tidak mau mengeksplor ilmu, dia tidak mau tahu. Nah, kita yang sudah tahu, berarti tugasnya memberitahu. Gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa setiap kita fitrahnya itu adalah ketauhidan, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Nah, berikutnya ada ungkapan nih, kalau kata fitrah ya, kalimat fitrah itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa fitrah itu adalah apa yang telah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu yaitu fitrah Islam. Nah, jadi semua orang dilahirkan dalam keadaan muslim. Muslim, ya. Maka lingkungannya menjadikan dia mau apa, mau apa, mau apa. Muslimnya mau yang mana, dan seterusnya, itu lingkungan dia. Kemudian kita mau belajar berikutnya tentang tazkiyatun nafas karena kita sudah tahu bahwa semua jiwa itu adalah fitrahnya itu adalah suci, fitrahnya itulah condong kepada ketauhidan. Tapi kenapa? Nah, pertanyaannya pasti muncul. Kenapa kalau sudah jadi tauhid, sudah tahu, kemudian dia condong kepada yang lainnya? Maka kita kaji tadi ayat yang dibaca sama Bu tadi, surat Al-Hajj. Ayat ke-52. Oke. Nah, Allah mengatakan dalam ayat ke-52, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu, mempunyai keinginan. Jadi nabi dan rasul kan punya keinginan, manusia, sama kayak kita, punya keinginan. Maka syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Oh, jadi kalau kita sudah dalam keadaan fitrah, di situ setan hadir. Setan hadir membisikkan godaan-godaan agar keinginan itu mau diarahkan kemana. Itu tabiat jiwa, tabiat ruh. Ruh kita dalam keadaan bersih awalnya, kemudian muncul kita dikasih fitrahnya, tabiat itu punya keinginan. Nah, keinginan itu loh yang mulai dimanipulasi dengan hadirnya syaitan. Kemudian syaitan pun memasukkan godaan itu terhadap apa yang diinginkan oleh manusia. Lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu. Dihapuskan oleh Allah dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau Nabi dan Rasul dalam ayat ini ketika memiliki keinginan digoda oleh syaitan lalu Allah tahan agar tidak mengikuti maunya syaitan. Nabi dan Rasul. Oh, berarti agar hati kita itu enggak condong kepada tadi dominasi godaan setan, maka kita belajar dari ayat ini. Kalau Nabi dan Rasul itu yang mencegah adalah Allah, berarti Nabi dan Rasul itu punya kekuatan yang di situ Allah yang mengendalikan, pun diri kita juga sama. Caranya gimana? Tirulah Nabi dan Rasul itu. Bagaimana mereka melawan nafsunya. Jadi kalau selama ini kita suka muncul kan Bu ya, suka keluar nih, nanti pengen sini, tapi pengen ini, pengen duha nih misalnya, pengen duha, kok tiba-tiba enak ya duduk di sini gitu, semilir, tiba-tiba tidur misalnya, itu kan godaannya begitu. Caranya gimana? Oh, kita lawan itu dengan apa? Dengan kesungguhan. Kita menyadari, oh kemarin dapat ilmu nih. Kalau kita punya kecenderungan, keinginan untuk melakukan kebaikan, setannya pasti datang nih. Caranya gimana? Oh ini aku tahu nih, pasti godaan setan nih. Aku melawan. Gitu.
Tahu dari mana? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita panutannya. Kok dari mana panutannya kok Rasul? Ayat ini turun kepada siapa? Rasulullah. Siapa yang menyampaikan kepada kita? Rasulullah. Kita tahu ayat ini dari siapa? Dari Rasul. Gitu. Jadi kalau di ayat ini sekali lagi Nabi dan Rasul itu dihalangi agar mereka terhindar dari godaan setan. Nah kita itu berarti niru nih. Gimana sih kok Nabi sama Rasul itu bisa terhalang gitu dari godaan setan? Ini kita niru. Salah satu bentuk tiruannya kita adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah meniru, mencontoh. Dan di mana? Ada di hadis Nabi, ada dalam Al-Quran. Semuanya itu apa yang disampaikan, yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kenapa kita suka menyebutnya Rasulullah itu suri toladan. Kalau tadi Bu Ud bilang semalam ngabar, lalu belajar tentang sirah, maka disitulah akan muncul kecintaan kita. Oh betapa perjuangannya Rasulullah itu untuk mengajak manusia itu agar tetap pada fitrahnya. Perjuangan baginda Rasulullah itu dari awal beliau berdakwah, dari awal beliau ada di mendakwahi orang-orang Quraisy sampai masa kejayaannya nanti Fathu Mekah, ya, pembebasan kota Mekah, Rasulullah balik dari Madinah ke Mekah lagi, itu keheroikannya itu membuat kita semakin cinta kepada beliau. Betapa beliau itu benar-benar suri teladan yang sempurna. Allah mengutusnya agar manusia itu ya tetap kepada fitrahnya. Kalau yang diutusnya bukan manusia, dia manusia yang lain, yang kita itu nggak akan bisa meniru, nggak bisa nyontoh gitu, nggak bisa mengambil suri teladan. Ayat ini Allah turunkan sekali lagi pada baginda Rasulullah, maka bentuk tiruan kita, bentuk teladan kita adalah mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di ayat ke-53-nya, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnah. Dan agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, berupa godaan-godaan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh, yang permusuhan yang sangat-sangat. Apa maksud ayat ini? Apa yang dihembuskan oleh setan itu menjadi godaan bagi orang yang ada dalam hatinya penyakit atau yang kasar hatinya. Maksudnya gimana, Mi? Oh, setiap kita itu, tadi di awal kita mau belajar tazkiyatun nafas, jiwa itu ada yang sakit, jiwa itu ada yang keras, jiwa itu ada yang sehat. Nah, kita belajar di sini berarti hati saya sekarang ada di posisi apa? Nah, kategori hati itu kalau kata ulama ya, kategori hati ada 4. Apa aja? Hati yang Ibu tahu, hati itu ada apa aja? Hati yang macam-macam hatinya, Bu. Lembut, keras. Lembut, keras, apalagi? Bandel ya keras ya, Mi? Iya, apalagi ya? Hati yang Sakit, sehat. Nah, hati itu ada 4. Enggak dicatat, hati itu ada 4 macam. 1, hati yang bersih tadi. Bersih. Hatinya bersih. Kalau hati bersih, kita ngebayangin kaca. Ya.
Kalau kaca itu bersih, apa ya, lentera, apa ya, gelas lah ya. Kalau di situ ditaruh atau diletakkan sesuatu pasti akan terlihat. Kalau ada cahaya di situ pasti dia akan memancar. Tidak ada keredupan di dalamnya. Jadi hati yang bersih itu adalah hati yang bersinar. Di dalamnya ada pelita. Itulah hatinya orang mukmin. Ya, coba saya share. Sebentar, saya share screen. Satu tadi hati yang bersih. Recording in progress. Nah, kelihatan Ibu? Hati itu ada 4, ya. Satu, hati yang bersih. Nah, ajrot. Dia ada pelita yang bersinar, itulah hatinya orang-orang yang beriman. Berarti kalau mau memiliki hati ini harus bersih. Apa makna bersih, Bu? Kalau secara fisik, ya kita nggak mengesampingkan makna hati secara fisik maupun secara ruh tadi ya. Kalau secara fisik berarti hati yang bersih itu berarti makanannya Harus halal. Ya dari sisi makanan harus terpenuhi, itu halal dan Toib. thayyib. Selalu makanya kita itu sebagai orang yang beriman di surat apa tuh yang bunyinya falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Setiap manusia atau seorang orang beriman itu perhatikan makanannya. Itu perintah loh. Perhatikan makanan kita. Jadi makanan itu nggak boleh ngawur, gitu. Nggak boleh ngasal. Ya, koridornya batasannya adalah halal dan thayyib. Kemudian yang kedua, hati yang bersih akan muncul ketika diberi nutrisi ruh. Nutrisi ruhnya yang benar. Nutrisi ruh itu apa, Bu? Nah, ilmu. Kalau orang beriman tanpa ilmu, salah juga dia. Berilmu tanpa iman itu menyesatkan. Kalau beriman tanpa ilmu, apa Bu istilahnya? Buta. Dua-duanya harus seimbang. Nutrisi ruh itu adalah ilmu. Makanya kalau mau mentazkiyatun nafas, yang membersihkan jiwa kita, nutrisi ruh kita itu adalah ilmu. Efeknya apa nanti? Efeknya nanti tadi sebagian Rasulullah bilang, ruhnya bagus, karena ilmu yang didapatkan bagus, nanti aplikasinya bagi badan kita, tangan kita, kaki kita, mata, telinga, dan seterusnya, itu pasti keluarnya yang bagus-bagus. Ya, jadi milih yang bagus-bagusnya. Contoh misalnya, kita sekarang belajar. Yang kita pelajari saat ini, kita mau menata hati kita. Mau memposisikan hati kita ini bersih. Oh, berarti ilmu yang harus kita yang harus kita dapatkan, ilmu itu membuat hati kita bersih. Maka kalau sudah tahu itu, misalnya ilmu yang mau kita pelajari karena ruh itu makanannya adalah ilmu, pengetahuan. Contohnya ketika kita berbicara, Islam itu mengajarkan kelemah lembutan.
Islam itu melarang kita untuk berkata kasar. Islam itu melarang kita untuk berbohong. Maka setelah tahu ilmunya, maka lisan kita ini akan senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tidak ada sumpah serapah, tidak ada ungkapan kekesalan, wajah pun menampakkan keteduhan. Jadi itu yang nanti keluar dari diri kita. Makanya keselamatan yang akan kita dapatkan ketika hati itu bersih, keselamatan kita dapatkan di kehidupan kita saat ini, maka semuanya yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Nah, kajian tazkiyatun nafas itu memang fokusnya adalah pribadi ya Bu ya. Kita belajar begini, itu proses memperbaiki diri kita. Jadi nggak usah nengok kiri kanan. Oh si ini kan akhlaknya begini sih, enggak. Tapi kalau kajian tazkiyatun nafas itu untuk diri kita. Berarti kalau mau baik lingkungannya, lingkungan masyarakatnya, negara dan seterusnya, ya semuanya belajar tazkiyatun nafas. Terus tahu. Karena ini nggak usah ngoreksi orang lain, tapi ngoreksi diri kita masing-masing. Ya, ilmu tadi membuat kita tadi, kalau semua orang tahu ilmunya, Masya Allah gitu. Tempat kita tinggal ini ya udah terasa surga deh. Tapi kan realitanya nggak begitu ya Bu ya. Ada orang yang cuek, ya, acuh tak acuh, ini hidup aku, serah aku kan gitu ya. Akhirnya muncullah itu ujian kita, ngadepin orang yang tidak tahu bahwa jiwanya itu harus dikasih ilmu. Tapi hikmahnya atau kebaikannya adalah kalau orang di sekitar kita tidak mengetahui ilmu itu, maka ladang pahala bagi kita. Entah ladang pahalanya kita menyampaikan, atau ladang pahalanya Allah ngasih kita kesempatan untuk bersabar. Udah dikasih tahu ini dablek dan seterusnya. Ya itu ladang pahala kita adalah kesabaran. Ya contohnya. Nah hati yang bersih, nutrisi ruhnya adalah ilmu. Kemudian dengan ilmu ini dia mengetahui namanya al-ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf. Nah, ma'ruf. Ma'ruf itu bahasa terjemahnya itu mengetahui. Kan suka ada kalimat ungkapan ini, amar ma'ruf nahi. Mungkar. Ya, amar Ma'ruf ma'ruf. Amar ma'ruf itu artinya amar itu mengajak, menyuruh, ma'ruf pada sesuatu yang diketahui. Kenapa menggunakan kalimat ma'ruf? Artinya mengetahui. Karena jiwa itu, Bu, hati itu. Tadi saya sampaikan di awal tadi hati itu fitrahnya. Hati kan fitrahnya tadi condong kepada kebaikan. Maka sebenarnya ketika kita itu hati atau fitrahnya itu masih bersih, Bu, dia otomatis dia pasti akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui baik buruk. Itu sudah fitrahnya dari Allah. Maka kebaikan kata Rasulullah adalah apa yang membuat hatimu tenang. Karena memang fitrahnya kita itu begitu. Maka perintah untuk amar ma'ruf karena kita mau mengajak, mau memerintahkan yang ma'ruf. Yang semua orang itu aslinya tahu. Cuman masalahnya hatinya itu nggak bisa, sudah tidak bersih lagi. Nggak bisa lagi ngebedain. Sudah keluar dari fitrahnya. Maka kita mau ngajak dia kepada hati yang tahu fitrahnya tadi. Ya, jadi ilmu itu membuat kita nanti menjadi seorang yang mampu melakukan amar ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan. Karena memang aslinya semua kita itu baik gitu. Selanjutnya, ketika nutrisi ruh kita adalah al-ma'ruf, ya, pengetahuan ini, maka selanjutnya hati yang bersih akan mengantarkan seseorang yang isinya adalah tauhid.
Kita dari bayi, dari lahir sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah menyentuh apa itu namanya aliran yang bermacam-macam. Keluarga kita sudah ngedidik kita ini dari kecil Muslim. Tinggal sekarang perbaiki senantiasa ketauhidan kita. Hati yang bersih adalah hati yang jauh dari kesyirikan. Nah, tauhid itu lawannya syirik. Hati yang bersih menjauhkan kita dari menduakan Allah. Dari meyakini sesuatu itu punya kekuatan seperti Allah. Dari mitos, nah yang mungkin secara syariat tidak ada aturan itu. Dulunya kita percaya banget, tapi setelah kita ngaji, setelah tahu ilmunya, oh ternyata salah ya itu. Nah, kita kikis itu. Itu fitrah ketauhidan itu, atau hati yang bersih tadi, itu ngebersihin semua itu. Saya pernah kan di kajian sebelumnya, saya tanya ke ibu-ibu, biasanya mitos yang suka banget nempel di otak kita itu apa, Bu? Dan kita tuh percaya banget sama itu. Misalnya apa? Tapi itu mitos. Apa, Bu? Dalam keseharian kita yang suka dipercaya sama orang, tapi secara syariat tuh ternyata nggak ada loh. Karma, Mi. Apa, Bu? Karma ya. Karma. Oke. Karma itu kita memahami apa? Pasti balik lagi loh kalau kita berbuat sesuatu akan kembali. Oke, berarti sama ya persepsi kita dengan kalimat karma. Hukum karma gitu ya. Iya. Kalau kita melakukan sesuatu ya kamu balik ke situ. Kalau dalam Tapi agama bukan, kita, kenapa? saya pernah baca itu apa yang kau lakukan akan kembali ke dirimu ketika kamu sudah berkeluarga. Saya lupa itu hadis apa ayat gitu, Mi. Jadi itu kata lain dari karma gitu, Mi. Kita kan nggak Nah, mengenal hukum karma ya, tapi apa ya, yang kau lakukan akan terjadi. Pernah baca itu nggak, Mi? Saya lupa sih, Mi. Saya bilang, oh coba ternyata kalimat terakhirnya apa tadi? ya, apa yang kau lakukan nanti akan terjadi di keturunan kamu gitu, Mi. Itu Oh, ke bahasanya keturunan. tidak eksplisit sih, tapi saya oh ini jadi misalnya kita ketika mau kecilnya itu nakal gitu, Mi. Terus kita Hmm. begitu kita punya anak, anak itu juga nakal seperti kita gitu, Mi. Itu bener nggak tuh? Saya pernah baca itu lama, udah lama sekali. Cuma saya nggak catat apakah itu hadis, apakah itu ayat gitu ya Mi, Iya, dalam Quran. Tapi dari situ saya, oh ya apa, ketika berbuat baik akan membuahkan juga kan di keturunan kita gitu lingkungan. Itu iya, tidak eksplisit menyebut bahwa itu karma gitu, karena kita kan nggak mengenal hukum karma. Artinya kehati-hatian kita bahwa kalau kita sifatnya seperti itu nanti akan menurun ke anak gitu loh, Hmm. keturunannya. Bener nggak itu, Mi? Nah, karma, kalimat karma yang suka kita Kalimat suka karma nggak suka ada di ungkapin ya. situ. Kalau Iya, apa namanya gemes gitu ya sama sesuatu terus kita aja "Ih, gitu susah banget sih ini untuk mau balik ke kamu lagi gitu kan ya. iya. Nah, kita lihat sini. Memang di agama Islam itu tidak mengenal istilah karma, tapi sunnatullah. Nah, kita menggantinya dengan kalimat sunnatullah. Karma tidak ada, karena karma itu kan agama Hindu ya. Istilahnya agak istilah untuk agama Hindu. Tapi kalau agama kita ya ketauhidan kita mengajarkan namanya sunnatullah. Sunnatullah itu ketetapan Allah. Ya bukan sunnah wajib makruh itu bukan. Sunnatullah itu artinya ketetapan Allah yang pasti berlaku bagi seluruh makhluknya. Kita lihat kaitannya dengan tadi. Sunnatullahnya kalau kita berbuat baik ya akan balik ke kita. Kalau kamu dulu begitu ya balik kamu begitu gitu ya. Nah, ini kita lihat di surat Al-Isra ayat ke-7. In ahsantum li anfusikum. Terjemahannya terlihat. Kalau kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Ya Allah, ini kalau ngaji ini, Bu, kalau ngaji ini
langsung kita tuh auto pengen berbuat baik. Karena ayatnya itu sunnatullahnya begitu Allah tetapkan. Kalau kamu berbuat baik sama dirimu, kalau kamu berbuat baik ya, ini kita berbuat baik, baik untuk diri kita atau ke orang lain. Maka Allah mengatakan, ahsantum li anfusikum. Sejatinya kita sedang berbuat baik sama diri kita. Maka tadi kalau ungkapannya Bu Dewi, kalau kamu nih dulu suka begini-begini, nanti kamu kebahagiaannya balasannya ya itu lagi gitu. Ya memang Oh begitu, iya, 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 ini ya kan? Jadi sunnatullah eh, ya. ungkapan ayat pertama ini itu adalah petunjuk bagi kita Mi, bahwa Allah interupsi, Mi. Surat ya apa, Mi? Surat apa? Al-Isra, Al-Isra. Surat Al-Isra berarti surat ke-17 ya. Berbuat baik, perintah berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik itu sebenarnya nggak usah nyari tujuannya mau apa. Pasti ahsantum li anfusikum. Balik kepada kita. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya yang sering terjadi di kehidupan masyarakat kita yang sudah banyak belajar Islam itu kadang sholat duha supaya rezekinya lancar. Ya kan? Supaya banyak rezekinya, usahanya lancar gitu ya. Terus sholat duha supaya nanti dibangunkan Allah di dalam surga itu sebuah rumah gitu ya. Terus pokoknya kebaikan-kebaikan apapun yang itu ada keutamaannya yang disebutkan detail dalam hadis itu. Itu sebagai motivasi ya. Semua yang kita temukan dalam hadis Nabi atau dalam Al-Quran ketika melakukan kebaikan nanti pahalanya begini, pahalanya begitu gitu ya, dapatnya ini, imbalannya ini dan itu sebagai motivasi. Namun kalau kita melihat ke ayat ini, motivasi itu nggak berlawanan dengan ayat ini nggak. Tapi ayat ini menjadi penguat bahwa semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu nanti semuanya balik ke diri kita loh. Nah, baliknya pasti ahsantum li anfusikum, maka kamu sungguhnya dirimu itu sedang berbuat baik sama dirimu sendiri. Jadi prinsip ini harus kita pakai ketika kita meniatkan kebaikan, menolong orang lain. Kan kalau kata Rasulullah, Allahu fi aunil abdi, maka nil abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kan gitu ya, Bu ya? Itu hadisnya Rasul mengatakan begitu. Itu Rasul memotivasi kita bahwa kalau kita mau menolong orang lain, pasti nanti Allah akan menolong kita. Yaitu ungkapan detailnya. Tapi ayat ini mengatakan kalau kita menolong orang lain, maka kebaikan itu, pertolongan kita itu akan balik ke diri kita. Itu udah prinsip. Jadi maaf gitu. Kadang kita suka kesel ya nolong orang gitu. Ditolongin tapi nginjek mah gitu ya. Nyebelin gitu ya. Gak ada terima kasihnya gitu. Selama kita meniatkan karena Allah, maka kita sejatinya itu sedang berbuat baik sama diri kita. Bentuk berbuat baik sama diri kita berarti apa? Kita sedang mengumpulkan bekal kita di akhirat Bu, dengan kebaikan kita itu. Masya Allah. Kita sedang, kalau mau ya Allah mau berbuat baik itu kita sejatinya sedang mengumpulkan bekal kita di hadapan Allah. Berarti kan kita sedang berbuat baik sama diri kita. Kita dikasih kesempatan sama Allah, nanti bekal kamu di akhirat banyak. Cuman kadang kita kan tadi ya, seperti ayat tadi surat Al-Hajj yang dibaca Bu tadi ayat pertama tadi. Nabi dan Rasul kalau punya keinginan, setannya datang. Ya enggak? Nah, kita itu yang melakukan kebaikan juga gitu. Pengen berbuat baik, setannya datang. Alah, dia mau begitu, ngapain aku tolong kan gitu. Bener nggak? Suka muncul gitu. Betul. Benar sunatullah kehidupan itu memang begitu. Nggak bisa dilawan itu. Maka ketika kita, nah ini ilmunya tuh begini gitu loh, Bu. Jadi, oh ternyata saya mau begini. Kok setan tiba-tiba bisikin saya begini gitu. Akhirnya nggak jadi melakukan kebaikan. Maka ayat ini tadi kalau kita bicara tentang karma,
Sunnatullah ya, kita kembalikan kalimatnya adalah sunnatullahnya memang begini. Hukum alam, nah bahasa lainnya tuh, kalau orang amah itu bilangnya hukum alam, alam, alamnya milik Allah gitu ya. Jadi hukum Allah mengatakan demikian. Nah, ayat setelahnya wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, kebalikannya, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Balik, balik, mental lagi, apa? Mental ke pelakunya. Emang begitu fitrahnya kehidupan itu. Sunnatullah, ketetapan Allah, hukum Allah itu berlaku di alam ini ya begini. Gitu. Jadi kalau membaca ayat ini, ya semangati diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan karena sesungguhnya kita sedang berbuat baik sama diri sendiri. Pernah dengar cerita gini? Kita pernah nolong orang nggak, Bu? Dalam kondisi persis, misalnya ibu nolong orang nyebrang jalan. Atau ibu nolong misalnya lagi belanja, ibu ngebantu orang itu untuk ngangkat barangnya. Satu waktu dalam kondisi yang sama persis, ternyata kita jadi orang yang ditolong. Pernah nggak ngalamin begitu? Kalau Pernah, belum, Mi. gitu ya. Pernah. Ada yang pernah begitu? Pernah. Mungkin kita lupa, tapi pas kejadian itu kayak apa istilahnya sekarang, dejavu gitu. Keulang, kayaknya saya pernah ada di sini deh, posisi ini saya pernah persis gitu. Nah, itulah contoh dari aplikasi ayat ini. Berbuat baik, ternyata kebaikan untuk diri sendiri, mungkin nggak saat itu. Di saat yang lain Allah balas dengan kebaikan yang sama persis. Nah, itulah sunnatullah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, hati yang bersih tadi, ya, ketauhidan itu salah satunya ya menjauhkan diri dari kesyirikan. Bentuk kesyirikan tadi contoh mitos-mitos. Maka kalau selama ini kita masih suka percaya sama mitos-mitos itu, kembalikan kepada syariatnya Allah. Ini syirik enggak? Ini boleh enggak? Karena di situ letaknya hati yang bersih itu, dia mampu mengikis kesyirikan dia, mitos-mitos yang justru, mohon maaf, kadang ada mitos yang bertentangan dengan syariat. Misalnya di Jawa itu kalau ada hajatan tuh, biar nggak hujan, orang disuruh apa, Bu? Tumbal. Disuruh apa tuh? Karena dalam. Iya, dalam kan dilempar gitu kan ya. Atau mitosnya kalau kita Buat duduk, cabe juga Mi. kenapa? Di daerah saya kalau ada hajatan tuh naruh cabe sama bawang kalau nggak salah di atas genteng. Nah, apa korelasinya kan itu ya? Iya. Nggak daleman, daleman. Goreng daleman kayak Kalau cabe Rara kayak itu Rara bawang apa gitu ya. namanya? Ya kayak yang dilakukan Mbak Rara itu kan ya. Jadi nggak ada ininya gitu. Korelasinya apaan? Suruh ini begini. Itu kan nggak nyambung gitu kan. Tapi orang percaya loh. Kenapa bisa percaya begitu? Satu, karena memang itu apa ya, otak kita kan dari kecil tuh didoktrinnya begitu gitu. Maka persangkaan yang muncul itu ya itu. Kan Allah kasih berdasarkan persangkaan. Ya kejadian karena persangkaan kita begitu. Allah kasih sesuai dengan persangkaan. Bukan karena usahamu melempar itu. Tapi karena persangkaan kita. Gitu. Jadi hati yang bersih itu harus tauhidnya benar, jauh dari kesyirikan. Jangan menduakan Allah. Oke, yang kedua, hati yang tertutup. Ghaflah. Itu hatinya orang kafir. Pertanyaannya, kalau tadi manusia lahirnya fitrahnya itu hatinya bersih, fitrahnya itu ketauhidan, kenapa ada orang yang hatinya tertutup? Yaitu orang-orang kafir. Karena mereka sendiri yang minta. Tadi dalam proses kehidupannya udah dikasih sama Allah, ini modalnya adalah hati yang bersih. Ternyata dalam perjalanan hidupnya dia lebih memilih condong kepada keburukan, maka sudah tertutup semuanya.
tutupnya udah rapet. Caranya gimana, Mi? Kalau ada keluarga kita tuh kafir, hatinya tertutup, gimana yang ngasih hidayah kepada dia? Doa, doanya orang beriman itu ya senjatanya dia, gitu. Agar Allah membukakan hatinya. Yang ketiga, nah sebentar, hati yang tertutup. Berarti hati orang kafir itu sudah tertutup. Kafir itu artinya tertutup. Dari kata kafaro, kufur, kafir. Kafaro itu artinya menutupi. Menutupi. Wa kafir anna sayyiatina. Allah maghfir lana dunubana. Ya Allah ampunkanlah dosa kami. Wa kafir anna sayyiatina. Dan tutupilah kesalahan kami. Ya. Jadi kafaro itu artinya menutupi. Orang kafir kenapa? Kenapa orang yang tidak beriman itu disebut kafir? Karena menutupi hatinya sendiri dari mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, hati yang tertutup atau ghaflah itu adalah hati yang mati. Makanya percuma ngomong sama orang kafir. Misalnya mereka ngajak debat. Kalau di TV itu kan banyak ya. Masalah Palestina itu ibu lihat tuh. Orang-orang kafir tuh ngomongnya banyak banget. Seolah-olah dia cerdik, cerdas, cendekiawan bahkan. Tapi hujah yang disampaikan itu mental. Sampai orang beriman tuh geleng-geleng. Kok bisa ya orang otaknya begitu ya, pikirannya begitu. Karena memang hatinya sudah tidak hidup. Mati. Sehingga sulit. Maka senjatanya orang beriman yang tinggal ngedoain aja. Semoga Allah bukakan hatinya. Kalau udah dikasih argumen tuh udah mental. Orang yang hatinya mati itu begitu. Namanya juga mati, gitu ya. Gimana ngidupinnya lagi? Ya minta kepada zat yang mau menghidupkan. Karena manusia tidak punya kemampuan menghidupkan. Yang ketiga, hatinya terbalik, mangkusun. Hati yang terbalik itu hati orang yang munafik. Kalau nomor 1, nomor 2 jelas pemiliknya. Nomor 3, pemiliknya siapa? Hati yang munafik itu. Ya, Pemiliknya Muslim. orang Muslim itu bisa terjangkiti ini. Muslim yang menolak ajarannya kali ya. Iya, jadi hati yang terbalik itu dulunya dia mengimani. Atau tadi dia mengimani. Dulu, tadi, kemarin, tahun lalu, dia mengimani. Lalu kebalik. Tiba-tiba mengkufuri, mengkafiri, mengingkari. Itu hati orang munafik. Dan itu bisa dimiliki oleh orang Muslim di lingkungan kita atau di fenomena kaum muslimin sekarang banyak kejangkitnya di sini. Kita pun bisa nggak? Bisa. Makanya doanya kan ya muqallibal qulub, Sabit qalbi ala dinik. tsabbit qulubana ala dinik. Supaya kita nggak kebalik tuh hatinya. Karena tabiatnya hati itu terbalik-balik. Ya, pagi iman, sore kafir, sore iman, pagi kafir, bisa aja. Nah, itu hatinya orang munafik, sudah tahu kebenaran, diingkari. Bisa ngeliat itu benar, lalu dibutakan lagi. Dibutakan sama siapa? Sama dirinya sendiri. Putar balikkan. Ya, jadi bolak-balik nggak jelas gitu. Nah, ini yang bentuk kehati-hatiannya. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu sifat munafik itu disebutkan ciri-cirinya paling banyak. Ya, kalau Ibu Tadarus surat Al-Baqarah 1-5 itu cirinya orang yang beriman. Kemudian ayat 6 sampai 8 kalau nggak 9 itu cirinya orang kafir. Di situ disebutkan ya surat Al-Baqarah ayat ke-6 sampai ayat ke-9 kalau nggak salah, itu cirinya orang kafir itu memang dia hatinya sudah mati. Nah, ayat setelahnya itu bicara tentang orang munafik panjang.
Karena bisa semua orang itu bisa terprosok ke sifat kemunafikan. Kemudian yang keempat, dan hati yang memiliki dua sumber. Sumber iman dan sumber kemunafikan. Ini hampir mirip dengan nomor 3. Kadang benar, kadang menyalahi. Ya. Ia akan mengikuti mana yang lebih dominan darinya. Nah, yang mendominasi hati itu tadi Bu, asupannya. Ya. Dominasi hati itu faktornya kan ada eksternal, ada yang internal. Kalau yang internal yang mendominasi berarti nutrisinya. Nutrisi yang tadi ilmu atau makanannya. Yang eksternalnya berarti lingkungan. Maka upayanya agar hati kita itu benar, hati kita itu enggak kebalik, pilih ini Bu, 2 kondisi ini loh yang sangat membantu kita. Ibu ada di komunitas nih di usia sekarang 60 lebih. Kalau lingkungannya sama ibu-ibu pengajian, bersyukur sama Allah. Tapi bukan berarti selamat loh ya. Beda cerita, bersyukur kita ada di lingkungan baik. Tapi lingkungan baik itu kan bukan auto terjadi. Itu dibentuk. Maka berkumpulnya kita di lingkungan yang baik ini, kita bentuk agar dia sehat. Karena di situ nanti hati kita akan sehat. Hati kita akan bersih. Lalu yang internal itu berarti miliknya kita masing-masing. Di antara upayanya adalah doa. Ya, ibadah. Ya, isinya berarti ibadah yang mahdoh, ya, ibadah sholat, terus terusnya, kemudian jangan lupa doa. Banyak di antara kita ibadahnya getol, tapi jarang mengintrospeksi, jarang memuhasabah dirinya. Banyak di antara kita getol meminta. Ya, kita jujur sama diri kita masing-masing. Banyak di antara kita itu meminta. Ya Allah, sehatkan aku. Ya Allah, panjangkan umurku dalam ketaatan. Ya Allah, berikan aku keluarga yang baik, keluarga yang berkah, lingkungan yang baik, rizki yang berkah, rizki yang banyak yang berkah. Nggak salah, Bu. Tapi ada hal yang jauh lebih kita dahulukan, yaitu kita mau memuhasabah diri. Caranya gimana, Mi? Muhasabah diri. Kan itu doa itu juga bagian dari meminta kita sama Allah. Bagian dari kita bergantung sama Allah. Nah, memuhasabah dirinya itu namanya i'tiraf. Masih ingat nggak tentang i'tiraf? Pengakuan diri kita. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Rabbana ufir lana dzunubana. Atau doa yang sering kita ucapkan, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau balikkan hatiku ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepadaku. Atau doa yang bunyinya Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Jadi kita mengakui diri kita. Pengakuan diri kita, memuhasabah diri kita. Kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib kan hasibu Imam Ali atau Umar itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Hitunglah amalmu sebelum engkau dihitung amalnya. Nah, itu bentuk introspeksi. Supaya apa? Kita meminta kepada Allah itu tidak hanya sekedar minta karena kebutuhan kita, tapi kita minta kepada Allah dengan kesungguhan bahwa kita itu benar-benar miliknya Allah. Kita mampu berdoa itu juga bagian dari kesyukuran bahwa kita itu dikasih kemampuan oleh Allah untuk meminta. Kita bersyukur sama Allah, kita berdoa kepada Allah, itu bentuk rasa syukur kita bahwa Allah memberikan kita petunjuk, Allah menetapkan kita sebagai seorang muslim, kemudian kita berdoa meminta kepadanya. Itu rezeki yang Allah kasih.
Banyak kan teman-teman ibu yang satu angkatan, teman saya yang satu angkatan, yang seusia. Tapi kebiasaannya belum seperti kita. Nah, maka bentuk kesyukuran kita request, ya Allah, Kau beri aku jalan kemudahan untuk belajar, ketemu sama orang-orang baik, dan seterusnya, itu rezeki. Maka kesyukuran kita di situ, boleh setelahnya meminta kepada Allah. Makanya dalam doa, setiap kita doa ba'da sholat, kita beristighfar, ya kan? Runtutannya kan begitu, beristighfar. Istighfar itu bagian dari tadi, muhasabah diri. Bahwa tidak ada manusia yang bersih. Hatinya bersih nggak? Ya itu upaya membersihkan hati. Maka bagian dari kebersihan hati itu, Bu, selain ketauhidan ini, kan kita tidak semuanya ada dalam kondisi hati yang bersih. Maka berikutnya adalah taubat. Hati yang bersih itu berproses. Kalau sekarang kita atau dulu kita pernah melakukan kesalahan, maka taubat. Taubat kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti agama lainnya. Ya, pengaduan dan seterusnya, ngadunya kita langsung kepada Allah. Karena taubat itu bagian dari rahman dan rahimnya Allah. Kebaikan Allah kepada hambanya dikasih celah, pintu, supaya kita itu nanti menghadap Allah dengan qalbun salim, sebagaimana di surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, apa kalimat? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan kau ridha dan Allah itu ridha. Itu yang kita harapkan. Jadi hati yang bersih, yang taubat. Jadi tidak boleh setiap hari kita mengesampingkan kalimat taubat, yaitu istighfar. Istighfar dirasa masih kurang, baca Sayyidul Istighfar. Apa ucapan Sayyidul Istighfar? Allahumma tunggu Bu. Pas ya kalimat Sayyidul Istighfar? Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka. Bukan. bukan. Allah ila antas banaka Allah, iya itu dia. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika istata'tu fa'udhu bika min syarri ma sana'tu abudu laka bi ni'matika alayya wa abudu bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru illa anta. Suaranya ya? Suaranya buati ya? Gema ya, gema. Nah, Sayyidul Istighfar itu jadi penguat. Sayyidul Istighfar itu kita ngibaratinnya kayak kalau ada lantai kotor itu ibu beli apa tuh yang bisa membersihin kerak-keraknya itu. Ya. Sayyidul Istighfar itu yang belum hafal nanti bisa lihat di dzikir maksuratnya yang bagian hampir belakang ya. Itu Sayyidul Istighfar yang rutin kita baca. Tapi saya belum hafal-hafal nih tiap hari baca. Nggak apa-apa, berarti sambil baca. Baca terus. Tiap hari itu masih baca, masih belum hafal. Masih baca ya? Nggak apa-apa Ibu. Berarti maksuratnya dibawa ya kalau kemana-mana ya. Kalau di rumah kan bisa taruh gitu ya. Kalau kemana-mana dibawa. Itu Sayyidul Istighfar itu benar-benar jadi senjata buat kita untuk tadi muhasabah diri kita. Membersih hati kita. Agar hati kita itu ada di posisi nomor 1. Hati yang bersih.
Iya Ya. Bu. Oh, Baik, itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau sharing. Syahidul istighfar. Baru 3 ya, Mi? Kenapa? Iri hatinya baru 3. Udah 4. Udah 4. Tinggalan aku. Hati yang memiliki 2 sumber. Macam hatinya ada Keempat. 4. Cara ngebersihnya supaya hati tadi menjadi bersih. Nah, ini yang tadi kan. Ini nomor 1. Ini 1. 2. Nomor 1 Ini kan? hati yang Ini bersih. 3. Nah, Nomor 2 hati yang tertutup. Nomor hati 3 yang hati bersih yang itu terbalik. bisa didapat dari 1, nutrisi makanannya halal dan thayyib. Yang kedua, nutrisi ruhnya itu berupa ilmu. Yang ketiga dengan taubat. Nah, ilmu tadi dipisah-pisah tuh. Ada yang benar-benar pengetahuan yang mengantarkan kita kepada ketauhidan dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Mi, berarti untuk yang keempat ini kita harus ya itu ya terus belajar ya, Nah, yang nomor 4 itu melatih sifatnya itu supaya yang kemunafikannya tertekan. tambahan buat kita untuk mengetahui bahwa hati yang bersih itu tidak selamanya bersih. Dia ada ujiannya. Nah, makanya untuk bisa tetap bersih ya, istiqomah dalam kebersihannya, maka faktor ini harus terpenuhi. Eksternalnya dan internalnya. Lingkungan atau bi'ah itu paling dominan. Di mana kita berada, kalau kata Rasulullah itu wallahu fi aunil abdi seorang itu tergantung pada agama temannya. Iya. Almar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah. Seorang itu tergantung kepada agama temannya. Falyanzur ila man yukhaliluhu. Maka perhatikan, kamu berteman sama siapa. Lingkungan sahabatnya Nah, kafir semua. jadi Rasulullah itu ya Allah cintanya sama kita ya. Kita nggak kepikiran gitu ya. Seorang itu tergantung kepada agama temannya. Temannya ngapain ya itulah dia. Itu cerminan. Oh iya, Mi, ada pepatah juga kan, Mi. Kita bisa seseorang bisa dilihat dari siapa orang yang ada di dekatnya. Iya, itu pepatahnya kan. Nah, Iya. hadisnya begitunya bunyinya begitu. Jadi kalau teman-teman kita yang nggak baik ya itulah kita ya seperti itulah gitu. Padahal kita baik ya. Tapi ya Padahal kita nggak asus itu, tapi karena kita temennya begitu, ya jadi begitu. Ya, jadi apa ya? Karakter teman itu benar-benar menjadi dominasi cerminan diri kita. Padahal kita mah nggak gitu ya. Tapi kok kenapa orang menilai begitu? Ya karena dominasi yang dilihat orang itu. Nggak bisa ngelak kita. Sulit gitu. Oke, sampai sini. Semoga lagi sharing. Masih ada waktu sedikit. Umi, Ya. apakah kan mesti ada metode ya, karena Umi kan guru, metode pensucian jiwa gitu. Yang paling gampang menurut Umi tipsnya apa? Mohon maaf nih, kalau saya ingat bahwa kita adalah hamba dan kita bukan siapa-siapa itu rasanya emang gitu ya. Apa apa gitu? Gitu aja, Om. Makasih. Tipsnya ya, biar kita tetap Tetap bisa diperbaharui imannya. diperbarui imannya. Iya. Kalau saya, Mm. tipsnya adalah satu yang tadi Bu Ud sampaikan. Saya ini sendiri. Saya akan nanti kembali sama Allah dan saya akan bertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mau melakukan satu urusan ketika dalam interaksi sosial itu orang dengan berbagai macam karakternya,
yang saya lakukan adalah sesuatu yang benar. Hmm. Yang saya lakukan adalah sesuatu yang benar, maka hati saya tenang di situ. Meskipun saya kadang harus berhadapan dengan orang yang bermacam-macam, reaksi yang bermacam-macam, selama saya melakukan itu benar, gitu. Nggak ada yang salah. Hati saya menjadi tenang. Terus dengan begitu, gitu ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Jadi nggak nyambung ya. Tipsnya. Hatinya tetap bersih kan gitu ya. Ya, Niatkan kita untuk tetap bersih gitu. Kita berinteraksi sama orang lain dengan karakternya bermacam-macam, biar hatinya kita tetap bersih. Niatkan karena Allah tadi. Saya selalu ingat kalimat yang tadi surat Al-Isra itu tadi. In ahsantum li anfusikum. Itu jadi prinsip. Jadi kalau saya melakukan sesuatu orang nggak menghargai atau orang tidak menilai, ya sudahlah gitu. Itu urusanku sama Allah gitu. Saya suka begitu. Kalau kadang kan kalau kerja kan kadang kesel gitu ya. Ada begini, oh kok begini reaksinya. Terus kita nggak meniatkan salah misalnya. Ternyata dinilai salah oleh orang lain. Perasaan tadi udah bener gitu. Ya sudahlah, itu kebaikan yang saya kumpulkan gitu. Dan saya nanti akan dari kebaikan itu saya yakin Allah itu nggak tidur. Allah itu nggak tidur. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada catatannya. Saya melakukan kemunafikan, ada ketakutan. Karena Allah nggak tidur. Saya misalkan dizolimi orang lain, entah misalnya di lingkungan keluarga misalkan, di lingkungan tempat kita tinggal, atau di tempat kerja saya misalnya, Allah nggak tidur. ya. Itu prinsip saya. Terus yang satu lagi adalah semua yang kita lakukan itu, yang saya lakukan semua itu di bawah kendalinya Allah. Maka yang pernah saya sampaikan tuh Bu, setiap saya menghadapi masalah, maka saya ingat ayat-ayat Allah yang mengatakan biyadikal khair. Nih materi kita berapa pekan yang lalu. Biyadikal khair. Waktu kita belajar hadis, masih ingat? Surat Ali Imran. Biyadikal khair. Di tanganmu lah segala kebaikan. Maka dari situ saya tenang, Bu. Ya sebenarnya hatinya juga bergejolak. Ya kita kalau diuji sama Allah kan nggak tiba-tiba sabar kan. Padahal kata Rasulullah itu sabar itu di awal. Cuman sedikit manusia yang bersabar di awal. Ayat 25, Mi. Ya, kemerungsungan kita itu kalau ada masalah, ada ujian, ada macam-macam kan kemerungsung. Gelisahnya dimunculkan, kekhawatirannya yang dimunculkan. Tapi apa yang membuat saya kemudian berusaha untuk tidak gelisah, berusaha untuk tenang, nggak stres, nggak istilahnya orang anak sekarang burn out gitu. Iya dikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Udah itu, pokoknya saya udah pasrah. Saya angkat tangan ya Allah, saya nggak sanggup, saya nggak punya kemampuan apapun, saya nggak punya kuasa apapun, itu urusannya Allah. Dengan begitu, pun kalau Allah belum menurunkan apa yang kita mau, belum mengabulkan apa yang kita minta, setidaknya hati saya tenang. Yang dicari itu kan, Bu? Ya. Ya, dicari itu ketenangan jiwa, ketenangan hati. Sekali lagi, apa yang kita pelajari setiap pertemuannya itu sebenarnya semua tazkiyatun nafs. Karena kita belajar menenangkan hati dengan ilmu. Jadi nggak menenangkan hati pakai kontemplasi, nggak. Tapi pakai ilmu. Bagaimana kita menata. Ibu-ibu pasti di rumah ada aja kan masalahnya ya. Nggak ada stopnya kan, non stop pokoknya semuanya punya permasalahannya masing-masing. Ada yang tipenya punya masalah sharing ke temen, ke suami, ke siapa, kerabat, dan seterusnya. Ada yang dipendem. Ya, itu masing-masing. Tapi kita jangan berpikir bahwa orang yang diem itu nggak punya masalah, Bu. Pasti ada masalahnya. Tapi Islam itu mengajarkan kepada kita tuh ingat itu Bu, ayat di mana Rasulullah SAW itu mencontohkan sahabat yang ikut berperang
itu kan mereka meninggalkan pekerjaannya ya. Masih ingat? Yang orang-orang menganggap mereka itu ya kaya, orang ninggalin pekerjaan gitu, nggak ada penghasilan, tapi mereka berperang. Gimana mereka menghidupi keluarganya? Tapi Rasulullah mendidik para sahabat itu, mengajarkan kepada kita semuanya itu, sahabat yang berperang itu sebenarnya mereka nggak punya, miskin. Tapi Rasulullah mengajarkan orang mengira mereka itu nggak butuh apa-apa. Karena saking apanya Rasulullah mendidik mereka. Sederhananya. Kesederhanaannya dan tidak mengungkapkan rasanya. Jadi nggak ngungkapin, oh aku nggak punya uang nih, keluarga aku tinggal untuk jihad fisabilillah itu, minta ya Rasulullah harta dari Baitul Mal gitu, enggak. Sampai orang mengira dalam surat Al-Hasyr itu disebutkan sampai orang mengira mereka itu cukup. Karena saking qanaahnya mereka, saking yakinnya mereka dengan ketetapan Allah. Dan itu yang nggak saya punya. Karena saya nggak punya, maka saya belajar. Gimana saya bisa punya rasa itu. Dan itu para sahabat itu dididik Nabi tidak sehari 2 hari. Berarti kita itu kalau mau dididik kayak gitu, ya prosesnya panjang. Gitu. Jadi melatih diri kita untuk tadi berdamai dengan rasa yang kita punya. Saya ingat ungkapan ini, Ibu mungkin pernah nonton di sosial media itu ungkapan Kiai Gontor tuh. Saya jadi, oh iya, menjadi bahan introspeksi. Kata beliau nih, Kiai Gontor itu kan kayak bahasanya Kiai Langit ya Bu ya. Karena kedekatannya sama Allah itu luar biasa. Zuhudnya mereka itu luar biasa sama kehidupan dunia. Dia mengatakan, semua proses yang kita lalui itu, semua perihnya, semua capeknya, semua sakitnya itu jangan diceritakan. Karena itu mengurangi pahala. Oh iya ya, selama ini kalau kita punya rasa suka 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 ngungkapin gitu ya. Karena pengen ini, pengen itu gitu. Ya mungkin boleh sih pengen didengar, pengen ngeplongin hati, tapi ungkapan itu buat saya jadi, oh iya ya, apa yang kita rasa capeknya kita, sampai ininya kita itu, terus nggak usah diceritain. Karena belum tentu orang yang ngedengar itu juga nggak punya perasaan, nggak punya permasalahan, justru yang takutnya membebani gitu. Oh iya, itu ungkapan yang membuat kita, emang kehidupan tuh begitu, Bu. Beliau mengungkapkan itu karena gini, nasihat untuk santri-santrinya. Beliau mengungkapkan, santri itu, udah kamu tuh kan pasti namanya belajar itu kan capek, kurang makan, apalagi tuh, kurang istirahat, apalagi. Banyak lah kan ya permasalahannya. Maka semua rasa itu cukup kamu pendam, karena di situ jihadmu, katanya. Oh iya ya, berarti kalau santrinya dinasihatin begitu, realita kehidupan nanti keluar dari santri ya kayak kita ini misalnya kehidupan kita di luar kehidupan didikan pesantren itu jadi ibroh gitu, jadi pembelajaran. Oh iya, semua kehidupan itu punya prosesnya dan kita belajar untuk memendam itu. Artinya memendamnya bukan kemudian muncul nanti bikin penyakit, bukan, tapi menganggap bahwa itu loh jihadnya kita. Oh, itu loh beratnya kita melalui prosesnya. Dulu ibu-ibu ingat lah pasti ya proses berhijrah. Saya ingat jujur waktu Bu Ud awal-awal kita kumpul di apa Bu Ud di apa namanya di Jatirasa itu, masih ingat nggak awal-awal itu? Bu Ud masih susah ngaji, Bu Ud masih ya pasti punya asa. Tapi saya sekarang temukan Bu Ud, udah beda banget, semangatnya udah luar biasa. Ngajinya udah bagus. Iya kan? Bu Eka Iya. ngerasain kan? Oh iya, Nah itu kan proses yang panjang. Ini saya contohkan Bu Ud saja, itu nggak saya sebutkan semua, nanti waktunya habis. Ya semuanya, semua orang punya prosesnya kan? iya. Nah, itu contoh Bu Ud yang alami dari masa itu, diajak Bu Dewi ya, Bu Dewi ya. Diajak, ayo ini kan awal yang berat kan?
Bahkan berpikir apa gitu ya. Bu Ut belajar kenceng Ngapain ini. kan gitu ya Bu Eka ya diajak gitu ya. Ngapain apa gitu. Tapi sekarang saya temukan Bu dengan pribadi yang berbeda. Kayak kemarin sharing waktu Iya. di Heeh. Buperta Karena itu, eh, Ustadz kan karena bilang lebih banyak begitu. ternyata lebih banyak Nah, belajarnya ternyata dibandingin rasa yang kita Bu yang mungkin ya. dapatkan itu, feel-nya udah Nah, main gitu iya. loh. Feel-nya main. Saya pas Ustadz Heru bilang gitu, iya itu indikasi memang. Feeling-nya Bu itu udah jauh berbeda. Mikirnya bukan pribadi lagi. Ilmu itu begitu, Bu. Dulunya kita mikirnya untuk diri kita. Sekarang kita udah mikirnya buat umat. Itu dahsyat gitu. Ibu-ibu yang lain pasti juga sudah begitu. Jadi kalau sekarang ibu-ibu masih berpikir untuk pribadi diri kita saja gitu, maksudnya kita sudah belum aware dengan lingkungan sekitar, maka ilmu yang kita dapatkan itu berarti belum keserap full. Ya minimal keserap lah 60-70% gitu. Karena ilmu yang kita dapatkan itu membuat kita aware. Kalau kita muslim, aware-nya berarti dengan kehidupan sosial kita. Gitu. Ya, ikut jadi panjang ya. Nanti Bu Ut nangis enggak ya Bu Ut ya? Kayaknya udah biasa. Masya Allah. Ya, ibu-ibu semuanya kita berproses ya. Saya berproses mendampingi ibu-ibu. Ibu-ibu melatih saya untuk bersabar. Ibu-ibu melatih saya untuk banyak menimba ilmu, untuk sharing ilmu dengan ibu-ibu semuanya. Itu saya syukuri. Gitu. Bu Nila juga prosesnya panjang gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa istiqomah ngumpul di sini sampai ini tahun keberapa ini? Nggak tahu, saya lupa. Panjang ya. Senang gitu sama kumpul sama ibu-ibu tuh semuanya. Gitu ya. Insya Umi, Allah. Monggo. tanya dikit Umi. Bu Dewi. Iya, tadi mengenai apa? Lillahi ta'ala itu ya, Umi ya, diniatkan karena Allah. Kalau itu menjadikan satu habit, udah menyatu, apakah itu harus diikrarkan gitu Mi ya, atau jadi satu kebiasaan aja? Ini contoh nih, saya ini bukan tipe yang saya niatkan apa enggak Mi, udah berjalan aja seperti itu. Jadi saya mikir juga, itu dihitung nggak ya sama Allah tadi itu Mi? Auto. Ya kadang-kadang kita Ya kan, kita kan nggak ini ya bukan saya mau ini Mi ya. nggak Ini ucapkan. juga jadi apa buat saya tausiah diri juga sih itu ya. Karena kan banyak hal ya sudah diniatkan karena ini misalnya niat sedekah subuh atau yang tadi Umi bilang nolong orang nggak didengar ya udah kita emangin. Nah itu tuh sudah menjadi satu apa ya kebiasaan di diri kita dan saya sering banget tuh lupa. Pokoknya saya jalanin aja gitu. Nih niat ini sedekah atau nolong orang kok begitu sih kembalinya sudahlah emang kita gitu loh Mi. Apakah itu harus diniatkan diikrarkan apa sudah gimana ya Mi? Kan ada sesuatu yang kayak kita sholat aja kan sebetulnya harus ada suara sedikit ya Mi ya, tidak dalam hati ya. Nah, itu kan memang sudah ketentuannya gitu kan. Nah, untuk kegiatan yang kebaikan ini apakah juga harus diniatkan dengan diikrarkan dengan suara atau cukup dalam hati aja, dalam hati juga nggak niat Mi karena udah jadi darah daging aja gitu gimana karena kebiasaan gitu loh Mi. Jadi Harus memang dirubah niat sih. itu ya ketika Hmm? ilmu itu sudah mendarah daging maka dia auto. Kayak gitu gimana Mi? Auto pokoknya kita melakukan itu udah nggak mikir lagi kan, memang begitu. Ya. Tapi ada masa di mana kita mengintrospeksi. Tadi kalimatnya muhasabah. Jadi ada masanya. Masanya kapan? Rutinnya setiap malam. Oh, jadi Nah, kita biasanya ujiannya kita itu ketika kita mengintrospeksi evaluasi. pada malam hari yang muncul malah ikhlas nggak ya, ikhlas nggak ya, kan gitu ya. Nah, jadi introspeksinya bentuknya bukan kemudian saya, ya Allah ini karena engkau atau bukan ya Allah. Introspeksinya adalah kita berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amalku.
terimalah usahaku hari ini, terimalah perbuatan baikku hari ini, ampunkanlah kesalahanku begitu. Karena memang Jadi dirasa. semua niatan itu, Bu, kan kalau kata ulama kan niat itu gak harus dilafazkan kan ya. Ya, itu Nah, haruskah tidak harus dilafazkan? dilafazkan. Memang Harus. auto kita, karena ilmunya sudah masuk ke kita. Oh, ini pasti gini, udah gini ya. Ya. Kalau mau sedekah, udah nggak usah mikir lagi kan gitu ya. Nggak usah mikir Ya. lagi, nggak usah mikir lagi. Tapi tadi ada sesi di mana kita berusaha untuk memuhasabah. Jangan sampai juga amal itu kemudian nguap aja. Nguap aja dalam artian gini. Nggak tahu, pokoknya ikut-ikutan aja. Nah, gitu. Kan ada kadang kita melakukan sesuatu tuh refleks karena teman begitu gitu. Ya kita mungkin nggak bisa nyegah karena memang kita ya sudah otomatis tadi gitu. Jadi ada sekali lagi ada satu waktu lah ya yang membuat kita itu mengintrospeksi. Kalimat introspeksinya supaya tidak teruji keikhlasannya kita, kalimatnya jangan memikirkan bahwa itu ikhlas atau tidak. Tapi dikembalikan kepada Allah, ya Allah, terimalah kebaikanku, terimalah apa yang kulakukan, dan ampunkan apa yang aku belum lakukan dan belum sanggup aku lakukan, ampunkan apa yang sudah yang tersalah, pokoknya yang salah dari diri kita minta ampun kepada Allah. Dan ungkapan itu saya yakin semuanya ada di ba'da sholat ibu-ibu semua. Ya. Tuh, Ya. di bacaan doa, zikir doa ba'da sholat itu. Isinya memang itu. Termasuk bacaan sholat kita itu sebenarnya isinya semuanya itu. Nanti sambil kalau lagi nganggur gitu ya, sambil review lagi. Oh, sholat ini misalnya Robbi firli wajburni warfa'ni. Nah, itu Kebut tuh. aja tuh. Nah, itu Ibu lihat deh terjemahannya. Oh, sebenarnya aku minta ini toh gitu. Tapi minta lagi ya Mia udahnya. Iya. Ya Allah, diberi Tapi memang kesehatan. begitu gitu. Memang mintanya kan terus-terusan. 17 Ah, rakaat. Satu sholat aja ada berapa kali itu terulang. Karena memang itu gitu. Ungkapannya kan kalau di surat Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim. Ya terus aja begitu. Minta keistiqomahnya dengan jalan yang lurus itu. Ya begitu. Sunnatullah kita Sunat. sebagai muslim itu begitu. Gitu ya. Baik Ibu. Ada lagi? Cukup? Setengah 8. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul berdelapan ya. Yang izin Bu Budi, Bu Hadi, gimana kabar ya? Sehat kan ya? Semoga Operasi kakinya udah normal kan ya? Maksudnya udah bisa jalan. Udah operasi kedua. Oh, operasi kedua. Ya, Oh, dia Bu bertahap ya, Bu? Bu Ningsi mungkin cerita deh, karena Bu Ningsi yang tahu bahwa kedua katanya kemarin. Iya, waktu itu dia WA aja. Ini saya WA, ini main contreng satu ini. Oh, HP-nya mati ya. Oh, emang Operasi bertahap kedua ya, ya, Bu Ning? Operasi kedua tuh di tempat yang sama gitu, Bu. Iya, doain ya, aku mau operasi kedua begitu. Udah itu udah selesai, alhamdulillah gitu udah selesai. Iya, iya. Oke, nanti kalau saya luang saya coba WA deh, tanya kabarnya. Kalau Bu Ida kan kemarin suami udah alhamdulillah ya udah aktivitas lagi, tahan banting banget tuh suaminya Bu Ida, keren banget. Alhamdulillah ini udah bisa bawa motor. Alhamdulillah. Kontrol Iya. pun naik motor sama saya. Ya Allah. Alhamdulillah Umi. Hati-hati aja Bu ya, karena kan Iya. udah cedera ya, bekas cedera ya. Coba kan udah nggak mau dioperasi. Udah iya, tuh kayak naik motor jangan jauh-jauh lah, ngeri saya. Alhamdulillah udah dibolehin sih sama terapisnya. Oh boleh ya. Iya. Iya, ya semoga Allah mudahkan ya Bu, dan ibu yang lain semoga urusannya juga dimudahkan Amin. Allah, disehatkan badannya semuanya insyaallah. Yuk kita tengadahkan kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada Bu Ida. Monggo Bu Ida. Jazakillah khair Umi, penjelasan materi kajian lupus hari ini setidaknya banyak mengenal kepada diri saya sendiri, Umi. Maaf kalau saya terhadik sama Umi. Mari kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullah wa atubu ilaih. Foto yo lali rek. monggo. Pas buka semua ini.